Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriano Sumanto, NIM D 300-200-217, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya selaku mahasiswa mata kuliah aktif Pancasila kelas A akan menjelaskan penerapan implementasi nilai-nilai sila pertama Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Makna sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dalam Pancasila merupakan sila yang paling dasar, yang paling berkaitan dengan keimanan. Sila pertama pada Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang mempunyai makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia dan melaksanakan kebaikan berdasarkan ajaran baik Tuhan. Sila ini juga menjadikan setiap warga Indonesia bebas menganut dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Berikut merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu 1. Mempercayai adanya Tuhan. Keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa menjiwai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa. Tuhan diyakini sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Tuhan merupakan sumber dari segala yang ada di alam semesta. Keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa ini mengungkapkan kesadaran bangsa Indonesia bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa lepas dari kehendak dan perkenaan Tuhan yang Maha Esa. Keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan hal yang sangat penting kita tanamkan dalam diri. Orang yang tidak memiliki keyakinan dan kepercayaan akan selalu dihantui oleh rasa takut, bimbang, dan ragu-ragu, serta merasa tidak aman dan tidak memiliki kepastian dalam dirinya. Agama adalah sebagai wadah untuk mempercayai dan meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Dengan agama, kita merasa aman, tidak takut, tidak bimbang, dan tidak ada keraguan dalam hidup ini. Karena memiliki rasa aman, maka kita akan memiliki ketetapan hati dalam menghadapi dan mengarungi kehidupan ini. Dengan beragama, maka seseorang akan merasa dan memiliki suatu pegangan yang kokoh dan kuat dalam hidup dan berkehidupannya. Pegangan yang kokoh dan utuh adalah meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Kedua, menghormati agama atau kepercayaan orang lain. Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar. Masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, dan aspirasi politik. Sehingga secara sederhana, bangsa Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Menurut Dewantara dalam bukunya yang mendefinisikan multikulturalisme sebagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda dan masing-masing mempunyai integritas dan tantangan sendiri-sendiri. Agama sangat berperan penting dalam kehidupan untuk menata nilai-nilai manusia. Agama pula menjadi kebutuhan rohani atau sebagai spiritual bagi manusia kepada Sang Pencipta. Setiap agama mengajarkan hal-hal yang baik dalam berkehidupan dan tidak mengajarkan hal yang buruk. Setiap agama menyampaikan adanya saling kerukunan dan kedamaian. Tapi sekarang sering terjadi konflik di negara Indonesia yang mana agama selalu dibawa dengan kepentingan pribadi. Ketiga, terbinanya kerukunan bermasyarakat umat beragama. Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar. Masyarakat dan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman sosial, kelompok etnis, budaya, agama, dan aspirasi politik. Sehingga sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar terciptanya kerukunan antar umat beragama. Sikap toleransi ini akan berdampak baik dengan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai. Keempat, menghormati kebebasan beragama orang lain. Secara normatif dalam perspektif hak asasi manusia atau HAM,
Hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat disarikan ke dalam beberapa komponen, yaitu satu, kebebasan internal. Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihan sendiri, termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya. Kedua, kebebasan eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi, untuk memanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadahannya. Ketiga, tidak ada paksaan. Tidak seorang pun dapat menjadi subjek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya. Keempat, tidak diskriminatif. Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, serta asal-usul. Kelima, menghormati kebebasan merayakan hari besar keagamaan. Demikian juga ketika umat beragama lain, seperti umat Kristiani, Hindu, Buddha, dan lainnya sedang merayakan hari besar agama masing-masing, masyarakat Indonesia yang beragama Islam memberikan penghormatan yang sama sebagai bentuk dan wujud toleransi berbangsa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang penerapan implementasi nilai-nilai pertama Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.